Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Ketua Umum PKB yang sekaligus juga calon wakil presiden dari paslon 01 Muhaimin Iskandar membantah dia telah berkomunikasi dengan Prabowo maupun Harian Partai Gerindra Dasko berkaitan dengan kemungkinan PKB itu akan bergabung dalam koalisi 02 ya bersama dengan partai-partai lainnya yang mengusung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Soal ini memang dalam beberapa waktu belakang ini menjadi spekulasi dan dikabarkan bahwa PKB itu sudah menyusul Nasdem bertemu dengan Prabowo untuk membahas kemungkinan mereka bergabung dalam pemerintahan yang akan datang. Tetapi seperti kita ketahui kan selama ini Caimin bersama dengan Anies Baswedan itu tetap menyatakan mereka komitmennya tetap terjaga untuk terus bersama dalam koalisi perubahan. Bahkan belakangan ini kan muncul juga statement bahwa Pak Surya Paloh itu sudah merestui Anies Baswedan untuk maju lagi dalam pilkada Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Anies juga membantah bahwa dia fokus untuk menyelesaikan dulu sengketa di Mahkamah Konstitusi. Isu-isu ini memang berseliweran ya tentang kemungkinan bahwa partai-partai lain itu akan bergabung dengan paslon 02 yakni Prabowo Gibran itu sangat santer apalagi menjelang pengumuman putusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini bisa disebut sebagai bagian dari perang psikologi untuk melemahkan perjuangan mereka di Mahkamah Konstitusi. Memang betul ada partai-partai yang sudah merapat seperti katakanlah kalau Nasdem kan memang sudah bertemu Prabowo secara terbuka dengan Pak Surya Paloh, bahkan Pak Prabowo itu mendatangi Surya Paloh di kantor DPW Partai Nasdem karena Pak Surya Paloh sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang secara resmi telah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi sikap koalisi 01 seperti kita ketahui kan bersama dengan 03 mereka menggugat di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa ya? Artinya mereka belum secara resmi mengakui kemenangan dari Prabowo Gibran. Nah, kita juga tahu kan kemudian bagaimana upaya keras dari Partai Gerindra itu untuk menarik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lain bergabung dalam koalisi 02 karena memang seperti selalu dikatakan oleh Prabowo dalam berbagai kesempatan bahwa dia ingin nantinya pemerintahan dia itu adalah pemerintahan yang mengayomi semua kekuatan politik. Ini pengertiannya agak berbeda ya, yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini memang sebagai presiden itu jadi pemahaman kita bahwa presiden itu setelah terpilih dia bukan lagi presidennya paslon 02, 01 atau 03 tapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Tapi bukan itu yang dimaksud Pak Prabowo. Dia ingin merangkul semua kekuatan partai politik yang ada di parlemen itu ke dalam kubu dia. Ini polanya ya mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, yang menguasai mayoritas kursi di parlemen dan kemudian namanya juga Pak Prabowo kan mengaku bahwa Pak Jokowi ini adalah gurunya, jadi sebagai murid kelihatannya Pak Prabowo juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi seperti kita ketahui kan sekarang ini kelihatan sekali kalau Gerindra itu kesulitan untuk merangkul PDIP atau menundukkan PDIP. Ini terlihat dari sikap Ibu Megawati yang sangat keras dalam menyikapi apa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi. Dan seperti kita tahu sebelumnya Ibu Megawati menulis artikel di Kompas dan yang terbaru dia menyatakan menulis surat panjang dan menyatakan dia menjadi amicus curiae dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sekarang kelihatannya sasarannya yang menjadi sasaran baru untuk ditarik ke dalam kabinet ini, atau ditarik ke kita jangan ngomong kabinet dulu lah ya, kita ngomong ke paslon 02 dulu, koalisi 02 atau koalisi Indonesia Maju itu adalah PKB. Karena seperti dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dia menyatakan dia mendengar bahwa sudah terjalin komunikasi antar elit PKB itu dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Nah, soal inilah kemudian dibantah
oleh Muhaimin Iskandar, yang dia menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi dia dengan Pak Prabowo dan juga termasuk dengan Sufmi Dasko Ahmad. Dan dia seperti katakan oleh Muhaimin bahwa dia kan saat ini statusnya masih mengambil cuti sebagai calon wakil presiden dia baru akan aktif kembali di DPR sebagai wakil ketua DPR itu hari Rabu kemarin ya. Artinya ini kan pernyataan ini disampaikan oleh Muhaimin pada hari Selasa lalu. Jadi dia menyatakan dia belum pernah bertemu dengan Sufmi Dasko Ahmad karena secara resmi dia juga sedang cuti dari sebagai wakil ketua DPR. Nah, tentu saja pernyataan dari Caimin ini sekaligus mementahkan spekulasi yang berkembang di luar bahwa ada upaya-upaya untuk menarik PKB masuk ke dalam kubu Prabowo Gibran dan ancamannya kalau mereka tidak mau bergabung, selain tentu ada kasus-kasus hukum yang akan dibongkar, yakni Caimin itu akan dikudeta dari posisinya sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dan suara-suara untuk mengganti Caimin itu sebenarnya sudah berembus lama dan yang mendorong adanya kudeta atau pergantian di PKB itu justru dari PBNU sendiri. Meskipun itu bukan sikap resmi dari PBNU, tapi suara yang paling santer itu justru datangnya dari Sekjen PBNU, yakni Saifullah Yusuf yang sekarang ini juga menjadi wali kota di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam pernyataan yang terbaru itu Saifullah Yusuf menyatakan bahwa sudah waktunya pengurus PKB itu dilakukan regenerasi, dalam istilah dia seperti itu. Memang betul Caimin ini sudah cukup lama posisinya dia menjadi ketua umum PKB. Tetapi bahwa sudah cukup lama pula Saifullah Yusuf itu menyerukan soal ini, soal pentingnya regenerasi di PKB. Menurut Saifullah Yusuf ya kan sebagai partai yang lahir dari NU, mestinya ya hal semacam ini dikonsultasikan juga dengan pengurus PBNU, dan kata dia PBNU juga sudah berganti kepengurusan beberapa kali, tapi PKB masih terus berada di bawah kendali dari Caimin. Memang hubungan antara PBNU sekarang ini yang dipimpin oleh Yahya Stakuf dengan sekjennya Saifullah Yusuf itu terlihat mereka ini memang tidak akur ya. Kalau PBNU dulu cenderung lebih dekat pada pemerintahan Jokowi, kendati mereka selalu menyatakan bahwa mereka tidak melarang para pengurusnya untuk terlibat dalam persoalan politik, tapi ya secara terang benderang sangat terlihat bahwa PBNU itu lebih cenderung mendukung paslon 02 yakni Prabowo Gibran. Dalam hal ini tentu kaitannya dengan Gibran karena dia adalah putra dari Presiden Jokowi. Nah, soal inilah yang saya kira pernyataan dari Saifullah Yusuf terbaru ini merupakan sinyal yang harus disikapi oleh PKB, dan sudah bukan menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum kalau Caimin ini memang akan dikudeta. Nah, tetapi kelihatannya mungkin kalau Caimin katakanlah sekarang ini menyatakan dia segera bergabung dengan kubu Prabowo Gibran, kemungkinan saja soal kudeta itu bisa saja diurungkan. Jadi posisinya tetap bisa dipertahankan sebagai ketua umum dari PKB. Jadi persoalannya kan bukan sekedar dia terlalu lama menjadi ketua umum PKB. Soal itu ya memang ada juga persoalan, dan kedua memang ada ketidakcocokan di antara dua saudara ini, antara Saifullah Yusuf dengan Caimin ini. Dan yang paling penting itu karena Caimin ini kan menyeberang dari kubu pendukung pemerintah, karena PKB kan sampai saat ini tetap menjadi partai pendukung Pak Jokowi karena masih ada 2 orang menterinya yang berada di kabinet, yakni Menteri Desa, ini malah kakak kandung dari Caimin, dan kemudian ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Jadi secara resmi dia masih partai pendukung Pak Jokowi. Tetapi kan seperti kita ketahui kemarin mereka PKB itu kan nyebrang dari Koalisi Indonesia Maju yang bersama dengan Prabowo karena Caimin tidak segera kunjung dinyatakan sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Dan itulah yang terjadi kemudian PKB bersama Caimin menyeberang ke Koalisi Perubahan, dan dia mendapatkan jatah sebagai calon wakil presiden. Dan sebagai dampak masuknya dari PKB ke Koalisi Perubahan itu membuat Demokrat bersama AHY kemudian keluar dan bergabung
dengan koalisi 02 yang mengusung Prabowo dan kemudian ditentukan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi tukar tempat ini. Padahal kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya justru yang pertama kali berkoalisi dengan Gerindra itu ya PKB. Jadi artinya sebenarnya mereka secara emosional punya kedekatan. Hanya saja pada Pilpres kemarin kan mereka ini justru yang paling keras berhadapan-hadapan karena bagaimanapun juga narasi yang diusung oleh paslon 01 yakni Anies Muhaimin atau Amin itu adalah perubahan, sementara narasi yang diusung oleh paslon 02 itu adalah status quo, mempertahankan dan melanjutkan pemerintahan dan semua program kerja dari Jokowi. Tetapi saya kira apapun langkahnya Caimin ini menyeberang itu sebagai sebuah keputusan yang tepat karena kemudian sebagai partai perolehan suara dari PKB itu naik cukup tinggi, kursinya di parlemen juga bertambah. Sementara kalau toh dia bertahan di 02, saya kira apalagi dengan masuknya Gibran itu ya dipastikan Caimin makin tidak dapat tempat ya, tidak dapat kursi sebagai calon wakil presiden dan posisi sebagai calon wakil presiden di 01 itu setidaknya itu punya andil sangat besar yang disebut sebagai kotil efek sehingga suara dari PKB itu sekarang ini jumlah kursinya meningkat di DPR. Jadi ini kalau ini tentu sangat menarik, kita tunggu bagaimana perkembangan berikutnya karena seperti dikatakan oleh Dasko membenarkan bahwa bukan membenarkan ya, dia tidak membantah dan mengiyakan bahwa dia pernah bertemu dengan Caimin, tapi dia secara samar dia cuma menyatakan bahwa komunikasi dengan partai-partai lain termasuk dengan PKB dan PDIP itu terjalin dengan baik. Tapi kata dia nanti kalau soal koalisi itu akan ditentukan setelah putusan di Mahkamah Konstitusi yang rencananya putusannya itu akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024, artinya Senin pekan depan. Nah, di tengah situasi yang saya kira tidak menentu saat ini, peta politiknya itu bisa berubah karena apa? Karena PDIP sendiri yang tadinya diharapkan bakal masuk memperkuat pemerintahannya Prabowo Gibran, sampai saat ini kalau kita lihat sikapnya dari Ibu Megawati ya dipastikan mereka itu akan menolak gitu ya, sangat sangat keras sikapnya. Saya sih tidak bisa membayangkan katakanlah nantinya Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan paslon 01 dan 03 dan kemudian Prabowo dan Gibran itu dilantik menjadi presiden dan wakil presiden dan kemudian PDI bergabung di situ ya, PDIP bergabung di situ karena kan sebenarnya yang jadi persoalan utama buat Ibu Megawati itu bersama PDIP itu adalah pengkhianatan dari Presiden Jokowi bersama keluarganya. Tentu dalam hal ini satu paket ya, Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution ya, wali kota Medan yang menantu dari Pak Jokowi. Ini kan semuanya ini menjadi kader PDIP tapi kemudian berkhianat dan Bobi itu bahkan sudah dipecat karena dia waktu itu mendukung pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nah, sekarang Bobi juga rupanya akan maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara itu dari Partai Golkar, tidak lagi dari PDIP karena kendati dikabarkan bahwa ada tim atau utusan dari Bobi yang mengambil formulir pencalonan pencagupan dari PDIP, tapi Hasto sudah sejak awal menyatakan bahwa lebih baik jangan buang-buang tenaga karena PDIP itu tertutup untuk Bobi sebagai calon gubernur. Nah, ini menjadi dalam kondisi dengan posisi PDIP yang keras menolak semacam itu, saya kira kemudian penting dilakukan gerilya-gerilya terhadap PKB karena bagaimanapun kalau kemudian PKB itu berhasil ditarik masuk ke kubu paslon 02, apalagi kemudian itu terjadi sebelum pengumuman dari hakim di Mahkamah Konstitusi, itu akan memberikan semacam dorongan yang atau support moral yang sangat tinggi terhadap paslon 02 dan juga menghancurkan soliditas di paslon 01. Karena jujur saya saat ini ada kesan yang sangat kuat bahwa tim hukum paslon 02 itu sangat panik dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati menjadi amicus curiae di Mahkamah Konstitusi dan juga gelombang besar dari civil society yang menyatakan diri menjadi amicus curiae. Bukan hanya di dalam negeri tapi juga sejumlah diaspora di Amerika misalnya sudah menyatakan mereka
menjadi amicus curiae dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira, sampai hari ini, tinggal beberapa hari menjelang putusan Mahkamah Konstitusi, kita, masih menunggu dan juga bisa merasakan terjadinya, tarik-menarik di balik layar, manuver tekan-menekan di balik layar, dan sehingga kalau toh nanti muncul putusan dari hakim di Mahkamah Konstitusi itu kita bisa melihat bahwa itu bukan semata-mata putusan hukum murni, tetapi itu adalah hasil dari negosiasi-negosiasi politik yang terjadi di belakang layar. Nah, PKB dalam hal ini menjadi salah satu pemain yang ikut menentukan, dan juga terjadi operasi-operasi di belakang layar. Jadi tidak hanya semata-mata soal regenerasi atau apapun, tapi kita tahu bahwa pasti juga ada tarik-menarik di belakang layar untuk mengganti Caimin. Andai kata sikapnya Caimin masih terus keras seperti sekarang, bersama dengan Anies Baswedan dan 01 berada di jalan perubahan. Saya Sunul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.